Halo, aku seneng banget kita bisa menghabiskan hari ini bersama. Aku semalaman membaca tentang banyak hal umum yang kita sama-sama nggak pernah sadarin ada fungsinya. Kepalaku udah penuh nih, jadi informasinya perlu aku bagi ke orang lain. Dan kamu siap dengerin aku kan? Pertama dan yang paling penting, makanan. Jangan lupa sarapan sehat. Aku bikinin telur ya, tapi sebelum ku masak, lihat ini dulu. Lihat benang putih kecil itu? Ada beberapa kesalahpahaman tentangnya. Itu bukanlah bagian dari bayi ayam atau hal lain yang menjijikkan. Meski terlihat agak nggak wajar, sebaiknya bagian ini harus ada di telurmu ya. Ini disebut kalaza. Ada 2 kalaza di tiap butir telur dan keduanya kayak tali yang menahan tempat tidur gantung. Dan dalam hal ini, tempat tidur gantungnya adalah kuning telur. Kalaza menjaganya agar nggak terbentur ke cangkang. Kalau kamu masih nggak suka tampilannya, jangan khawatir. Kalaza biasanya hilang setelah dimasak. Selain itu, kalaza adalah tanda telur masih segar. Kalau nggak ada kalaza, kamu mungkin sudah terlalu lama menyimpan telurmu di kulkas. Jadi, gimana? Kamu lebih suka telur orak-arik atau telur mata sapi? Sebelum ngabisin makananmu, kamu perlu nambahin sepotong buah ke sarapanmu. Mau apel? Oh iya, apa kamu tahu dari mana apel berasal? Maksudku, semua apel yang pernah kamu makan. Pohon apel kan? Dan dari benih apa pohon apel itu tumbuh? Biji apel kan? Salah, hampir semua pohon apel nggak tumbuh dari bijinya. Itu karena bibit apel ternyata secara genetik berbeda dari pohon induknya. Benih dari apel jenis Golden Delicious nggak bakal numbuhin pohon apel Golden Delicious. Semua apel yang pernah kamu makan kemungkinan besar ditanam di pohon yang dicangkok. Itu adalah cara petani menempelkan dahan apel ke batang pohon lain yang dipotong. Pohon apa aja bisa, pokoknya. Yap, pohon persik atau bahkan pohon alpukat juga bisa. Pohon Frankenstein. Sebelum memulai hari, cek perakiraan cuaca dulu yuk. Ayo, nyalain TV. Bentar, apa kamu pernah melihat sofamu dari dekat? Lihat kancing-kancing itu? Dahulu, furnitur diisi dengan bulu kuda dan jerami. Isian semacam itu sering bergeser. Sofa bisa menjadi sangat tidak rata dan bergelombang. Jadi, kancing-kancing yang dalam itu digunakan untuk mengunci isiannya di tempat. Kini, kita memakai isian yang jauh lebih nyaman, tapi tetap mengadaptasi tampilannya. Oke, lanjut. Kamu boleh nyalain TV-mu sekarang. Ada 60% kemungkinan hujan turun. Kayaknya kita harus bawa payung. Tapi apakah kamu tahu apa sebenarnya arti perakiraan ini? Aku sih mikirnya berarti kemungkinan hujan turun adalah 60%. Tapi angka ini sebenarnya berarti 60% dari area yang disebutkan akan mengalami hujan. Mau beli camilan buat di jalan? Oreo, enak tuh. Lihat desain di bagian atasnya deh. Di tengahnya ada lingkaran dengan desain garis ganda di atasnya. Itu adalah logo Nabisco yang merupakan simbol kualitas Eropa. Bawa mantel juga ya, buat jaga-jaga. Apa kamu pernah merhatiin huruf yang tercetak di resleting mantelmu? Atau resleting pakaian apapun deh? Coba cek sekarang ya. Aku yakin aku bisa nebak huruf apa yang bakal kamu temuin di sana. Kalau aku benar, traktir aku soda ya. Apa tulisannya YKK? Aku punya peluang 50% benar loh. Soalnya, sekitar setengah dari semua resleting di dunia dibuat oleh satu produsen yang bernama Grup YKK. Jadi, aku dapat soda gratis nggak? Ayo kita keluar, aku mau mampir ke beberapa tempat, mau ikut kan? Perhentian pertama, aku harus ke bank buat nyerahin cek. Nggak semua garis yang dicetak dicek sesimpel yang terlihat. Biar lebih sulit dijiplak, banyak cek punya tulisan kecil. Saking kecilnya, kelihatannya cuma kayak garis hitam biasa yang nunjukin di mana kamu harus tanda tangan. Biasanya, tulisannya adalah frasa seperti dokumen asli atau tanda tangan resmi. Namun, cuma pahlawan super dengan penglihatan mikroskopis yang bisa tahu. Pada beberapa uang sen Amerika Serikat yang super langka, kamu bisa melihat beberapa huruf di bawah bahu Lincoln, yaitu VDB. Apa ya artinya? Itu adalah inisial dari Victor David Burner. Dialah orang yang merancang uang sen pertama dengan potret Lincoln, yang sama persis dengan yang masih dipakai sekarang. Selanjutnya, aku mau belanja ke supermarket. Bisa tolong ambilin troli? Kamu tahu nggak? Loop logam di troli ini ada fungsinya loh. Ini dirancang untuk menahan tas belanjaanmu kalau trolimu udah terlalu penuh. Atau kalau kamu pengen mastiin barang-barang yang rapuh tetap aman. Apa kamu butuh sesuatu? Ini daftar belanjaanku.
Pertama, busa mandi. Kok ketawa? Ini penting loh. Aku serius. Busa mandi punya fungsi praktis dan bukan cuma bikin janggut gelembung pas kamu bosan di bak mandi. Busa mandi diciptakan agar busanya bisa menetap di permukaan air dan melindunginya, menjaga airnya tetap hangat lebih lama. Aku suka mandi lama, jadi ini super penting buatku. Barang berikutnya, sikat gigi baru. Punyaku udah usang dan perlu diganti. Bulu indikator birunya hampir hilang. Oh, kamu nggak tahu itu fungsinya? Yap, deretan bulu biru di kebanyakan sikat gigi berfungsi sebagai timer. Setiap kali kamu menyikat gigi, bulu ini makin tipis dan pada akhirnya warna birunya hilang. Saat itulah kamu tahu kamu butuh yang baru. Buat jaga-jaga, aku beliin sikat gigi baru ya. Oke, semua yang kubutuhin udah kebeli. Ayo pulang. Oh, mulai hujan nih. Untungnya kita sempat bawa payung. Kayaknya nggak ada orang yang tahu apa fungsi ujung logam di atas payung ya. Nah, karena hujannya udah reda, sekarang ada tetesan air di seluruh payung kita. Kalau payungnya dilipat dan dimasukin ke mobil, semuanya pasti bakal basah. Tapi lain cerita, kalau kita mengetuk ujung logam ini ke tanah dan mengibaskan semua airnya. Simpel kan? Ayo masuk mobil. Garis titik-titik hitam di sekitar kaca depan mobil selalu bikin aku penasaran. Tapi akhirnya aku tahu apa fungsinya. Ini disebut Frit dan fungsinya melindungi lem yang mengikat kaca depan ke mobil dari sinar ultraviolet. Namun, titik-titik ini cuma mempercantik aja. Ayo nyalain radio dan dengerin lagu. Mungkin kamu melihat simbol di tombol power radio hampir setiap hari. Simbol ini juga ada di komputer, microwave, konsol game, dan banyak lainnya. Tapi aku nggak pernah tahu apa artinya. Ternyata ini berasal jauh sebelum sebagian besar teknologi yang memakainya muncul. Ternyata itu kode biner yang artinya status daya siaga. Keren ya? Wah, jalan-jalan barusan bikin aku lapar. Jadi gimana kalau aku yang nyuci piring sementara kamu masak spaghetti buat makan malam? Semua orang selalu bilang kita nggak bisa menakar porsi spaghetti yang tepat. Sulit banget mengetahui sebanyak apa satu porsi itu. Tapi kita nggak perlu repot lagi karena ada alat yang fungsinya untuk itu di depan kita. Di tengah sendok saji spagettimu ada lubang yang ukurannya sempurna buat menakar satu porsi. Nggak ada lagi spaghetti sisa deh. Setiap orang selalu memakai sisi atas piring dan mangkuk. Tapi pas aku nyuci, aku jadi keingat semua fungsi cerdas sisi bawahnya. Misalnya, lingkaran kecil di bawah piring bisa untuk mengasah pisau. Lihat ya, semua pisaumu sangat tumpul dan hampir nggak bisa motong tomat. Sekarang, kalau aku mengambilnya dan mengasahnya di bagian bawah piring ini beberapa kali, voila, jadi kayak baru lagi. Tomat pun jadi gampang dipotong. Dan cekungan di bagian bawah cangkirmu ini punya fungsi sendiri juga. Fitur ini sangat berguna untukmu, walau kamu belum mengetahuinya. Cekungan ini dirancang khusus untuk muk yang kamu taruh di mesin pencuci piring secara terbalik. Tanpanya, tetesan air bakal menggenang di bagian bawahnya dan tumpah ke kakimu pas ngeluarin muk. Percaya deh, cekungan kecil ini sangat membantu. Oh, sebelum kamu pakai wajan itu, apa kamu udah garemin minyaknya? Yap, kamu bukan cuma harus ngegaremin air untuk merebus pastamu, tapi juga minyak gorengmu. Pakai sejumput tepung juga bisa kok. Keduanya menyerap kelembapan dari makanan yang kamu masukkan dan mencegah munculnya percikan dari minyak mendidih. Tapi hati-hati ya, soalnya garam bisa menurunkan suhu minyak menjadi mulai berasap. Ini nggak bakal jadi masalah kecuali kamu memasak memakai kuali besar. Sekian informasi baru untuk hari ini. Yuk, kita akhiri hari yang indah ini dengan makan spaghetti sampai puas.